Bab 186. Begitu Qin Wenhao hendak berbicara, Liu Mengwen berkata dengan mengejek, "Ayah, dengan kekuatan keluarga Qin, bagaimana mungkin mengundang kepala dan wakil kepala zona perang kota Dingyuan kita?" Liu Menglu sangat menyukai Qin Wenhao, jadi setelah mendengar ejekan adiknya, "Mau tak mau saya memohon, Ayah, penulis telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Tidak bisakah Anda menurunkan persyaratan Anda?" Wajah Liu Jing tenggelam, dan dia mendengus dingin, "Kamu tanpa malu-malu, aku masih ingin menghadapinya. Untuk pernikahan ini, aku telah mengundang semua pria besar di kota Dingyuan untuk hadir. Jika Qin Wenhao bahkan tidak dapat mengundang orang yang baik, itu hanya bisa menunjukkan bahwa dia terlalu sampah. Liu Jingku tidak akan pernah membiarkan dia masuk ke gerbang keluarga Liuku." Sebagai kepala keluarga Liu, Liu Jing menganggap serius wajahnya. Jika bukan karena tekad putrinya, Qin Wenhao tidak akan menikah atau bahkan memaksanya mati. Sangat tidak mungkin baginya untuk menyetujui pernikahan ini. Dia meminta Qin Wenhao untuk mengundang kepala dan wakil kepala zona perang kota Dingyuan untuk hadir, yang merupakan ujian. Jika Qin Wenhao lulus ujian, maka dia akan mengenali menantu Qin Wenhao. Jika dia tidak bisa lulus ujian, dia tidak akan pernah menyebut menantu Qin Wenhao ke dunia luar. "Ayah, jangan khawatir. Komandan Wang dan wakil komandan yang pasti akan ada di sana," kata Qin Wenhao. Dia percaya pada sepupunya, karena sepupu dapat mengundang Komandan Wang dan wakil komandan yang, dia pasti dapat diundang. "Jangan panggil ayah dulu. Aku tidak akan mengenalimu sebagai menantu laki-laki sampai Komandan Wang dan wakil komandan yang benar-benar hadir." Liu Jing mendengus dingin. Waktu berlalu setiap menit, dan waktu keberuntungan untuk pernikahan semakin dekat. Wajah Liu Jing menjadi sangat jelek. Tepat ketika dia akan menggelengkan wajahnya untuk memasuki pintu, seorang prajurit dengan humor tiba-tiba berhenti di depan hotel. Di Humer, 4 pria berseragam militer menampakkan diri. 2 yang dipimpin oleh mereka adalah kepala dan wakil kepala zona perang kota Dingyuan. 2 sisanya adalah ajudan mereka. Mata Liu Jing berbinar, dan dia bergegas untuk menyapa Komandan Wang dan wakil komandan yang, "Terima kasih, Komandan Wang dan wakil komandan yang, telah meluangkan waktu dari jadwalnya yang sibuk untuk menghadiri pernikahan gadis kecil kami." Meskipun keluarga Liu adalah salah satu raksasa teratas di kota Dingyuan, Komandan Wangda dan wakil kepala yang bertanggung jawab atas seluruh zona perang kota Dingyuan, dan kekuatan serta status mereka jauh melampaui keluarga Liu. Liu Jing meminta Qin Wenhao untuk mengundang keduanya menghadiri pernikahan, dengan sedikit gagasan tentang hubungan dengan keduanya di dalam hatinya. Komandan Wang dan wakil komandan yang bahkan tidak melirik Liu Jing, tetapi langsung melewatinya dan berjalan ke Qin Wenhao. Kedua pria itu sedikit membungkuk, dan yang satu mengambil tangan Qin Wenhao dan berkata dengan sangat sopan, "Selamat. Selamat pernikahan." Adegan ini membuat mata Liu Jing terbuka lebar dan wajahnya terkejut. "Apa yang terjadi? Komandan Wang dan wakil komandan yang, mengapa Anda ingin memberi hormat kepada Qin Wenhao?" Qin Wenhao juga sedikit bingung dengan sikap keduanya. Dia pikir itu adalah keberuntungan besar bagi Komandan Wang dan wakil komandan yang untuk datang ke pesta pernikahan. Akibatnya, mereka berdua tidak hanya datang, tetapi mereka juga sangat sopan. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa keduanya berusaha menyenangkannya. Apakah itu karena Hao Kun Qin? Qin Wenhao menebak dalam hatinya. Setelah Komandan Wang dan wakil komandan yang menyelesaikan berkah mereka, mereka melepaskan tangan Qin Wenhao dan berjalan menuju hotel. Begitu keduanya berjalan melewati pintu hotel, mereka berteriak pada para tamu di aula pernikahan. Yang Suo, wakil komandan zona perang kota Dingyuan, mengucapkan selamat pernikahan kepada Tuan Qin Wenhao. Sebuah poligonum multiflorum berusia 500 tahun adalah hadiah. Komandan zona perang kota Dingyuan Wang Tong, saya mengucapkan selamat pernikahan kepada Tuan Qin Wenhao. Ganoderma lucidum berusia 500 tahun. Keduanya tidak membiarkan rombongan mereka berbicara, tetapi berbicara secara langsung, dan mempersembahkan hadiah mereka sendiri di depan para tamu. Ini cukup untuk mengungkapkan ketulusan mereka. Selain itu, dalam pidato ucapan selamat mereka juga dapat menjelaskan bahwa mereka di sini untuk mendoakan pernikahan baru bagi Qin Wenhao. Ini bukan untuk keluarga Liu. Ini membuat wajah semua tamu yang hadir berubah. Melihat Qin Jian dan yang lainnya, perubahan 180 derajat telah terjadi. Qin Wenhao hanyalah seorang perwira junior. Kapan hubungan dengan Komandan Wang dan wakil komandan yang menjadi begitu dekat? Sepertinya kita akan memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Qin di masa depan. Masa depan Qin Wenhao pasti tidak terbatas. Keluarga Liu telah menemukan harta karun.
Setelah sadar kembali, Liu Jing bergegas ke sisi Komandan Wang dan Wakil Komandan Yang, dan secara pribadi membawa mereka berdua ke meja pertama untuk duduk. Liu Patriarch, sebagai kita berdua, kita jauh dari layak untuk duduk di meja satu. Pemimpin Wang Da menggelengkan kepalanya dan berkata. Sebelum Liu Jing sempat bereaksi, dia mendengar pemimpin Wang terus berkata, ada terlalu sedikit kursi di aula perjamuan pernikahan. Tolong beritahu pihak hotel dengan cepat dan tambahkan lebih banyak meja dan kursi. Liu Jing melihat sekeliling, dan bertanya-tanya, para tamu yang saya undang semuanya telah tiba. Mungkinkah ada tamu dari tempat lain yang datang ke sini untuk memberi selamat kepada gadis kecil kami? Orang kaya dan berkuasa di kota Dingyuan hampir semuanya ada di sini. Jika Anda ingin datang, Anda hanya bisa datang dari tempat lain. Ketika Wang Datong mendengar kata-kata itu, dia mencibir, ini memang tamu terhormat dari tempat lain, tetapi bukan putri Anda yang memberi selamat kepada Anda. Ini untuk Tuan Qin Wenhao. Itu hanya putri dari keluarga Liu, bagaimana mungkin untuk memperingatkan orang-orang besar yang akan datang? Liu Jing tidak mengambil foto dirinya dengan merendam air seni. Begitu pemimpin suara Wang Da jatuh, dia melihat seorang pria parubaya dengan merek terkenal dan sosok kaya, berjalan ke pintu hotel dengan pengawal. Pengawal itu bukan untuk melindungi pria parubaya itu, tetapi untuk memegang sebuah kotak kayu besar. Pria parubaya, seperti Komandan Wang dan Wakil Komandan Yang, pertama-tama membungkuk sedikit, berjabat tangan dengan Qin Wenhao dengan sangat hormat, dan mengucapkan berkah. Berjalan ke pintu hotel dan berteriak keras. Keluarga Wu di ibu kota provinsi, kepala keluarga, Wu Boyong, mengucapkan selamat pernikahan kepada Tuan Wenhao Qin. Beri dia pedang terkenal dari periode negara berperang. Kata-kata setengah baya, biarkan semua tamu menarik napas. Keluarga Wu, ibu kota provinsi, bukankah itu orang kaya kelas 3 di ibu kota provinsi? Total aset melebihi 4 miliar. Patriark Wu Boyong datang untuk memberi selamat kepadanya secara pribadi dan memberikan hadiah yang sangat berharga. Qin Wenhao bukan mayor kecil, bagaimana dia bisa membiarkan patriark keluarga Wu datang untuk memberi selamat kepadanya secara langsung? Apakah ada latar belakang tersembunyi dalam dirinya? Mata Liu Jing menatap seperti lonceng tembaga, dan dia akan menatap keluar. Dia tidak tahu mengapa kepala keluarga Wu ingin memberi selamat kepada Qin Wenhao. Komandan Wang dan Wakil Komandan Yang di samping tidak memiliki sedikit pun kejutan di wajah mereka. Karena mereka berdua sudah lama tahu bahwa keluarga utama Wu datang. Patriark Liu, saya mendengar bahwa Anda tampaknya tidak menyetujui Tuan Qin Wenhao sebelumnya. Saya menyarankan Anda untuk meminta maaf kepada Tuan Qin Wenhao, dan mengakui kesalahan Anda lebih awal. Yang terbaik adalah bersikap tulus. Jika tidak, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang Anda mampu. Komandan Wang melirik Liu Jing dan berkata dengan ringan. Bab 187. Liu Jing tercengang, sebelum sempat bertanya, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya paham betul arti kata-kata Wang Da. Keluarga Cheng kota provinsi, Patriark Cheng Haibo, mengucapkan selamat pernikahan kepada Tuan Qin Wenhao. Saya akan memberikan sepotong porselen kil resmi dinasti Ming yang bagus. Keluarga Wang di ibu kota provinsi, kepala keluarga, Wang Boming, mengucapkan selamat pernikahan kepada Tuan Wenhao Qin. Saya akan memberikan sepotong ginseng berusia 800 tahun. Ibu kota provinsi keluarga Jiang, kepala keluarga, Jiang Suyang, mengucapkan selamat pernikahan kepada Tuan Qin Wenhao. Kaligrafi dan lukisan Tang Bohu. Hanya dalam beberapa menit, semua raksasa dan pasukan terkenal di ibu kota provinsi telah tiba. Termasuk 8 raksasa papan atas di ibu kota provinsi tersebut. Melihat sekeliling, ratusan orang datang. Aula perjamuan pernikahan yang besar ternyata agak ramai saat ini. Seperti ibu kota provinsi lainnya, 8 ibu kota provinsi teratas tidak hanya di sini, tetapi mereka juga pemilik keluarga. Setiap patron memberikan hadiah senilai puluhan juta, bahkan ratusan juta. Tepat ketika Liu Jing berpikir bahwa semua tamu ada di sini, tiba-tiba deru helikopter terdengar di luar hotel. Sebuah helikopter pribadi mendarat di alun-alun di luar hotel satu demi satu. Adegan itu mengejutkan. Ning Feng, tuan muda dari keluarga Jing Huning, mengucapkan selamat pernikahan kepada Tuan Qin Wenhao. Memberi 3% saham Tianning Group. Zhao Luamping, patriark keluarga Zhao dari Rongcheng, mengucapkan selamat pernikahan kepada Tuan Wenhao Qin. Saya akan mengirimkannya ke Shengxi Bieyuan, ibu kota provinsi Ningan, sebuah villa kelas atas. Qian Yuner, putri kepala keluarga Qian di Jiangsu Utara, mengucapkan selamat pernikahan kepada Tuan Wenhao Qin. Berikan 5% saham grup Qian Cheng. Keluarga Guo tempat Jaisu berada adalah salah satu keluarga papan atas di wilayah selatan. Lebih dari selusin keluarga bangsawan mengikutinya di bawah komandonya.
Mereka yang muncul sekarang adalah semua keluarga yang mengikuti keluarga Guo. Meskipun kepala keluarga ini tidak datang, untuk menunjukkan kesungguhan mereka, orang-orang yang dikirim oleh keluarga besar untuk menghadiri pernikahan adalah kepala muda atau anak-anak kepala. Para tamu yang hadir tidak lagi terkejut saat ini, tetapi ngeri. Semua orang memandang Qin Wenhao dengan sedikit kekaguman. Meski banyak dari tamu yang hadir belum pernah mendengar nama keluarga tersebut. Tapi hadiah dari keluarga besar dan sikap hormat dari 8 pemilik keluarga kaya teratas di ibu kota provinsi. Mereka tahu bahwa orang-orang ini adalah keberadaan yang menakutkan yang tidak akan pernah bisa mereka bangkitkan. Beberapa tamu secara kasar memperkirakan bahwa sejak kedatangan Komandan Wang Da dan Wakil Komandan Yang, pada saat ini, hadiah yang diterima Qin Wenhao bernilai lebih dari 10 miliar. Dengan hadiah ini saja, keluarga Qin Wenhao dapat menjadi salah satu keluarga di ibu kota provinsi terkaya. Belum lagi, beberapa dari hadiah tersebut adalah saham perusahaan yang terdaftar. Misalnya, Grup Tianning memiliki 3% saham dan Grup Qiancheng memiliki 5% saham. Meski tidak banyak saham, nilai pasar perusahaan-perusahaan ini lebih dari 50 miliar. Mengandalkan saham ini saja, Qin Wenhao menghasilkan ratusan juta dividen setiap tahun. Anak-anak dari lebih dari selusin keluarga, bagaimanapun juga, muncul di panggung, tidak terburu-buru masuk ke hotel. Sebaliknya, mereka dibagi menjadi 2 tim, berdiri di pintu, bertindak sebagai penyambut pintu. Tindakan mereka menarik perhatian semua orang. Mungkinkah ada tamu penting lainnya yang datang? Ide ini muncul di hati semua orang. Saya melihat Hao Kun Qin perlahan berjalan dari luar hotel bersama Jairus. Melihat lekat-lekat, Hao Kun Qin mengenakan seragam hijau, memancarkan dominasi yang tak tertandingi. Itu seperti pedang tajam yang keluar dari tubuhnya, sangat tajam sehingga orang tidak berani melihatnya secara langsung. Meskipun Hao Kun Qin tidak mengenakan pangkat tentara, aura seorang pria berpangkat tinggi di tubuhnya seperti gunung besar, membebani hati semua orang. Itu membuat semua orang sulit bernapas. Hari ini adalah hari kebahagiaan besar sepupunya. Sebagai sepupu, Hao Kun Qin secara alami harus memperlakukannya dengan serius. Karena itu, ia sengaja mengenakan seragam militer. Sepupu, Qin Wenhao berteriak dengan penuh semangat. Dia tahu bahwa semua sepupu hari ini diatur. Selamat kepada penulis, selamat kepada paman dan bibi, kata Hao Kun Qin sambil tersenyum. Ketika Qin Jian dan istrinya mendengar kata-kata itu, ada senyum bahagia di wajah mereka. Hao Chun Qin, terima kasih untukmu hari ini. Qin Jian menepuk bahu Hao Kun Qin dengan penuh semangat, dan berkata dengan rasa terima kasih. Jika bukan karena Hao Kun Qin, Liu Jing tidak akan pernah memberi mereka wajah yang baik hari ini. Jika Liu Jing menggelengkan wajahnya di depan umum di pesta pernikahan, itu akan memalukan. Paman, kita adalah keluarga. Inilah yang harus saya lakukan, kata Hao Kun Qin sambil tersenyum. Dia mengarahkan pandangannya pada pengantin Liu Menglu, dan berkata, pertama kali saya melihat adik laki-laki dan perempuan saya, tidak ada yang bisa diberikan. Saya memberi adik laki-laki dan perempuan saya berlian. Saya berharap Anda dan penulis akan hidup bersama selamanya dan menjadi tua bersama. Javian di samping dengan hormat menyerahkan sebuah kotak kayu halus. Terima kasih sepupu. Liu Menglu mengambil kotak kayu dan baru saja membukanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sepupu, ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Liu Menglu dengan cepat menolak. Saya melihat berlian besar di kotak kayu, beratnya mencapai 50 karat. Tidak jauh dari sana, mata Liu Mengwan meledak ketika dia melihat berlian di dalam kotak kayu. Kecemburuan dan kecemburuan memenuhi matanya. Secara umum, berlian lebih dari 5 karat dapat disebut berlian telur merpati. Dan berlian 50 karat itu hanyalah telur merpati teratas. Nilai berlian ini pasti tidak kurang dari 300 juta. Bahkan lebih. Karena berlian yang begitu besar, sudah bisa dikatakan sebagai item koleksi teratas. Liu Menglu belum pernah mendengar tentang berlian 50 karat di Cina. Jika bukan karena para tamu yang ada di sini di depan, mereka akan dibedakan dan diatur oleh Hao Kun Qin. Dia pasti meragukan keaslian berlian ini. Terimalah, berlian ini tidak berharga, jangan terbebani. Hao Kun Qin tersenyum. Kemarin, dia mengirim pesan teks ke orang terkaya di negara pengekspor berlian, mengatakan bahwa dia ingin sepupunya menikah dan ingin membeli berlian sebagai hadiah untuk adik laki-laki dan perempuannya. Pagi ini, orang terkaya di negara pengekspor berlian mengirim seseorang untuk mengantarkan sekotak berlian. Tidak hanya dia tidak membutuhkan uang, tetapi dia menangis dan memohon Hao Kun Qin untuk tidak membayarnya. Hao Kun Qin harus dengan enggan memilih berlian dari antara mereka. Oleh karena itu, berlian ini mungkin sangat berharga bagi Liu Menglu. Tapi baginya,
itu hanya batu biasa. Jika dia menginginkannya, apalagi berlian, tambang berlian pun bisa datang. Karena sepupumu memberikannya padamu, maka kamu bisa menerimanya, kata Qin Wenhao. Untuk identitas Hao Kun Qin, dia memiliki kecurigaan yang samar di dalam hatinya. Jika Hao Kun Qin benar-benar orang dalam legenda itu, berlian 50 karat tidak lain adalah berlian di matanya. Melihat ini, Liu Menglu harus menerima berlian dan mengucapkan terima kasih lagi, terima kasih sepupu. Hao Kun Qin tersenyum, dan setelah melihat waktu, dia berkata, waktu yang baik akan segera tiba, ayo cepat dan lanjutkan prosesnya setelah pernikahan. Bab 188. Berdiri di pintu masuk hotel, Jairui berteriak keras, Guo Xiaohan, tuan muda dari keluarga Guo Diyang, mengucapkan selamat pernikahan kepada Tuan Qin Wenhao. Saya akan memberi Anda mahakarya seni bela diri dan mahakarya seni bela diri. Tanda seru petik 2. Tuan Qin mengucapkan selamat pernikahan kepada sepupunya Wenhao Qin. Sepotong giok tongshan. Ledakan. Suara Jaisu jatuh, dan ruang perjamuan pernikahan tiba-tiba meledak. Mata banyak orang merah, mata mereka tertuju pada hadiah ucapan selamat di tangan Jaisu. Latihan yang luar biasa, seni bela diri yang luar biasa. Tongshan Baoyu sebenarnya adalah Tongshan Baoyu yang legendaris. Apa gunanya Liu Jing dalam kehidupan terakhirnya untuk menikahi putrinya dengan Qin Wenhao? Jika Qin Wenhao bisa melihat putriku, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Para tamu yang diundang oleh Liu Jing semuanya adalah tokoh terkenal di kota Dingyuan, dan banyak dari mereka adalah seniman bela diri. Meskipun mereka tidak mengenal keluarga, mereka tahu keterampilan yang aneh, seni bela diri yang aneh, dan permata. Nilai salah satu dari 3 hadiah ini melebihi jumlah hadiah yang dikirim oleh semua tamu. Belum lagi, ada harta tak ternilai seperti Tongshan Baoyu. Dengan keterampilan dan seni bela diri yang luar biasa, ditambah dengan bantuan Tongshan Baoyu, kekuatan Qin Wenhao akan meningkat pesat dengan kecepatan roket. Tidak akan lama baginya untuk menjadi prajurit kekuatan batin. Banyak orang memandang Qin Wenhao dengan iri dan iri, ingin menggantikannya. Di pintu hotel, Liu Menglu memandang Qin Wenhao dengan curiga, dan bertanya dengan suara rendah, "Nah, apa itu Tongshan Baoyu? Apakah itu lebih berharga daripada berlian 50 karat ini?" Dia merasakan kecemburuan dan kecemburuan di mata para tamu, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Qin Wenhao menghela nafas sedikit, Tongshan Baoyu adalah permata yang tak ternilai. Dibandingkan dengan itu, berlian seperti batu pecah. Jika Anda harus mengatakan nilainya, Tongshan Baoyu adalah 100 kali lipat nilai berlian ini. Pada saat ini, dia memikirkan seragam yang dikenakan oleh Hao Kun Qin dan Raja Naga yang berteriak di mulut Javier. Dia sudah menentukan dalam hatinya bahwa Hao Kun Qin adalah Komandan Longting yang legendaris. Hanya pria besar seperti Komandan Longting yang dapat membiarkan pemilik keluarga kaya besar di ibu kota provinsi meletakkan tubuh mereka dan mengambil hadiah yang murah hati untuk menghadiri pernikahannya. Hanya dewa yang kuat seperti Komandan Longting yang bisa memberikan harta yang tak ternilai seperti Tongshan Baoyu. Liu Menglu membuka matanya lebar-lebar ketika dia mendengar kata-kata Qin Wenhao, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. 50 karat berlian bernilai setidaknya 300 juta. Nilai Tongshan Baoyu 100 kali lipat nilainya. Bukankah itu berarti bernilai 30 miliar? Ketika Qin Jian dan istrinya mendengar kata-kata itu, wajah mereka juga terkejut. "Hao Chun Qin, ini terlalu mahal, kami tidak dapat menerimanya," kata Qin Jian cepat. Hao Kun Qin tersenyum dan berkata, "Paman, Tongshan Baoyu bukan apa-apa bagiku. Jika aku menginginkannya, aku bisa mengeluarkannya dengan sedikit usaha." Hao Kun Qin melihat bahwa Qin Jian masih akan mengatakan sesuatu, jadi dia mengalihkan topik pembicaraan, "Ini belum pagi, dan kita harus bergegas dan melanjutkan proses pernikahan. Akan buruk jika ditunda." Qin Jian segera berhenti berjuang dengan Tongshan Baoyu. "Paman dan bibi, jika Anda tidak keberatan, bagaimana kalau membiarkan saya menjadi saksi pernikahan raksasa sastra itu?" kata Hao Kun Qin. "Tentu saja kami tidak keberatan, tapi saksinya dari keluarga Liu. Ayah Monroe mungkin tidak setuju," kata Qin Jian cepat. Sebelumnya, Liu Jing takut bahwa saksi yang dicari keluarga Qin terlalu rendah, mempengaruhi wajah Liu. Karena itu, terserah dia untuk mencari saksi. "Jangan khawatir, Paman, Liu Jing akan setuju." Mulut Hao Kun Qin sedikit terangkat. Pada saat ini, Liu Jing mungkin akan kencing di celana karena ketakutan. Dia mengatakan dia ingin menjadi saksi di pernikahan, dan Liu Jing tidak pernah berani memiliki perselisihan sedikitpun. "Sepupu, bisakah kamu benar-benar menjadi saksiku?" Qin Wenhao berkata dengan penuh semangat. "Siapa Hao Kun Qin?"
Panglima Longting, yang memikul 3 bintang jenderal di pundaknya, dipuji sebagai figur legendaris para cendekiawan yang tak tertandingi. Melihat seluruh Gritsia Country, siapapun yang memenuhi syarat untuk meminta Hao Kun Qin menjadi saksi dapat menghitung dengan 1 tangan. Selain itu, menjadi saksi yang tidak pantas tergantung pada suasana hati Hao Kun Qin. Meskipun Hao Kun Qin adalah sepupunya, Qin Wenhao tidak mengharapkan Hao Kun Qin menjadi saksinya. Karena itu, ketika Hao Kun Qin berinisiatif untuk meminta saksi pernikahannya, dia hampir pingsan karena kegembiraan. "Kenapa, kamu tidak mau?" Hao Kun Qin tersenyum. "Ya, Qin Wenhao mengangguk dengan penuh semangat. "Kalau begitu bersiaplah." Hao Kun Qin tersenyum, berbalik dan mengambil Javier, dan berjalan ke hotel. Ketika dia melangkah ke pintu hotel, anak-anak dari keluarga bangsawan di kedua sisi membungkuk dan berteriak pada saat yang sama, dengan sikap hormat, "Saya telah melihat Tuan Qin." Meskipun Jaisu tidak memberitahu mereka identitas asli Hao Kun Qin, sebagai anak keluarga, penglihatannya secara alami tidak buruk. Mereka tahu betul di dalam hati mereka bahwa identitas Hao Kun Qin jelas lebih tinggi daripada identitas Jairus, dan bahwa itu adalah eksistensi yang tidak bisa mereka provokasi. Leluhur dari 8 raksasa teratas di ibu kota provinsi juga membungkuk dan berteriak, "Saya telah melihat Tuan Qin." Leluhur keluarga kaya besar di provinsi dan kota lain, meskipun mereka tidak mengenal anak-anak dari keluarga bangsawan. Tapi mereka tahu pemilik 8 raksasa papan atas. Setelah melihat tindakan 8 patriark kaya raya, mereka buru-buru berteriak, "Saya telah melihat Tuan Qin." Para tamu yang hadir mengubah wajah mereka ketika mereka melihat adegan ini. Mereka tidak berani untuk melanjutkan duduk sama sekali. Mereka semua bangkit, mempelajari keadaan semua orang, dan membungkuk dan berteriak, "Saya telah melihat Tuan Qin." Pada saat ini, di seluruh aula perjamuan pernikahan, ratusan orang semua menghadap Hao Kun Qin dan membungkuk untuk memberi hormat. Adegan itu sangat mengejutkan. Mata Hao Kun Qin tenang, tanpa jejak ekspresi di wajahnya. Ratusan orang membungkuk dan memberi hormat. Ketika dia bertemu kepala negara kecil di luar negeri, kepala negara itu langsung mengambil kota orang dan membungkuk kepadanya untuk memberi hormat. Oleh karena itu, pemandangan di depannya sama sekali bukan apa-apa. Hao Kun Qin mengambil Jairuo dan berjalan ke hotel. Meskipun Hao Kun Qin tidak berbicara, auranya seperti puluhan ribu kilogram batu besar, menekan punggung semua orang. Tidak ada yang berani melihat ke atas. Baru setelah Hao Kun Qin berjalan ke panggung upacara di mana pernikahan diadakan, dia perlahan berkata, "Bangun." Semua orang berani bangkit. Punggung banyak orang telah basah oleh keringat dingin. Berdiri di pintu masuk hotel, Qin Jian melihat semua yang ada di depannya, mulutnya terbuka lebar, dan dia benar-benar tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, "Wenhao, apa sebenarnya Hao Chun Qin itu?" Bahkan orang terkaya di selatan tidak dapat melakukan langkah ini. Qin Wenhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayah, apalagi orang terkaya di wilayah selatan. Bahkan orang terkaya di negara Daxia tidak dapat dibandingkan dengan sepupunya." Ketika Qin Jian mendengar kata-kata itu, pupil matanya sedikit menyusut. "Apakah kamu tahu identitas sepupumu?" Qin Wenhao berkata dengan kagum, "Dia adalah santo pelindung kerajaan Xia besar kita." Bab 189. Santo pelindung kerajaan Xia besar. Qin Jian bergumam pada dirinya sendiri, matanya penuh ketakutan. Meskipun putranya tidak dengan jelas menyatakan identitas Hao Kun Qin, 3 kata santo pelindung sudah cukup untuk menjelaskan banyak hal. Gelar santo pelindung tidak hanya mewakili identitas dan status, tetapi juga mewakili kemuliaan. Hanya mereka yang telah memberikan kontribusi besar bagi kerajaan Xia besar yang dapat disebut sebagai santo pelindung. Melihat seluruh sejarah kerajaan Gritsia, hanya ada segelintir orang yang memenuhi syarat untuk menjadi santo pelindung. Setelah kengerian, Qin Jian berkata dengan penuh semangat, "Keluarga Qin saya memiliki naga raksasa." Sebagai paman Hao Kun Qin, Hao Kun Qin dapat mencapai prestasi setinggi itu, dia merasa sangat bahagia. "Yah, kamu harus belajar lebih banyak seperti sepupumu. Berjuang untuk masa depan dan jadilah pilar ibu pertiwi seperti dia." Qin Jian mengajar. Qin Wenhao mengangguk dengan penuh semangat, "Ayah, jangan khawatir. Aku harus belajar seperti sepupuku." Hao Kun Qin adalah objek pemujaan oleh semua tentara di zona perang, bahkan jika ayahnya tidak mengatakan apa-apa, dia akan mencoba untuk belajar seperti Hao Kun Qin. Saat keduanya mengobrol, pembawa acara pernikahan berjalan ke atas panggung dengan gemetar dan terbata-bata untuk menyelesaikan kata sambutan. "Sekarang, silakan naik ke panggung untuk memberikan pidato," teriak pembawa acara. Hao Kun Qin melangkah ke panggung upacara, melihat sekeliling.
Sebelum dia bisa berbicara, sesosok berguling ke panggung upacara dan berlutut di depan Hao Kun Qin. Melihat lekat-lekat, sosok ini adalah Liu Jing. Tuan Qin, saya salah. Saya tidak sengaja menargetkan Qin Wenhao, saya hanya ingin menemukan keluarga yang baik untuk putri saya. Mohon maafkan saya kali ini demi cinta saya. Liu Jing memohon belas kasihan dengan keras, tanpa jejak gerakan pemilik keluarga kaya. Setelah melihat energi menakutkan Hao Kun Qin, Liu Jing merasa menyesal tentang apa yang telah dia lakukan pada keluarga Qin Jian sebelumnya. Dia tahu bahwa jika dia tidak meminta maaf, konsekuensinya akan sangat serius. Karena itu, dia dengan tegas menurunkan martabatnya dan bergegas ke panggung upacara. Putrinya bersemangat, Hao Kun Qin mencibir, matanya penuh ejekan. Bagaimana mungkin pikiran Liu Jing disembunyikan darinya? Jika dia bukan Panglima Longting, Liu Jing tidak akan pernah naik ke panggung untuk meminta maaf, dia juga tidak akan memberikan wajah yang baik kepada keluarga sepupunya. Jika bukan karena putrimu, kamu akan dilaporkan ke Netherworld saat ini. Hao Kun Qin berkata dengan acuh tak acuh, mulai hari ini dan seterusnya, posisi kepala keluarga Liu akan diberikan kepada Liu Menglu. Kamu bisa pergi untuk perawatan orang tua dengan ketenangan pikiran. Ketika Liu Jing mendengar kata-kata itu, seluruh tubuhnya gemetar. Saya harus menundukkan kepala dan setuju, ya. Tidak jauh, Liu Mengwan mengepalkan tangannya dan tampak tidak mau. Liu Jing tidak memiliki putra, hanya 2 putri. Awalnya, calon kepala keluarga Liu adalah miliknya. Tapi sekarang, karena kata-kata Hao Kun Qin, posisi patriark jatuh ke tangan Liu Menglu. Liu Mengwan ingin melawan, tetapi memikirkan kekuatan menakutkan Hao Kun Qin, dia harus menyerah. Jika saya tidak begitu mendominasi ketika saya berada di rumah Qin Wenhao, saya akan memperlakukan Qin Wenhao lebih baik. Mungkin, posisi kepala keluarga Liu masih menjadi milik saya, kata Liu Mengwan dengan penyesalan di hatinya. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Setiap orang harus membayar untuk apa yang mereka lakukan. Ayo, jangan mempengaruhi proses pernikahan. Hao Kun Qin melirik Liu Jing dan berkata dengan acuh tak acuh. Iya? Liu Jing dengan cepat bangkit dan berjalan dari panggung upacara dengan cepat. Hari ini, saya sangat terhormat dapat berdiri di sini sebagai saksi pengantin baru yang dibuat di surga. Hao Kun Qin melihat sekeliling dan perlahan berkata. Setelah pidato, pembawa acara naik ke panggung dan melanjutkan memimpin pesta pernikahan. Pertama, orang tua dari kedua mempelai naik ke panggung untuk memberikan sambutan, kemudian kedua mempelai naik ke panggung untuk bertukar cincin, dan kemudian baru pada pukul 2 siang jamuan pernikahan berakhir sepenuhnya. Dengan kepergian keluarga besar dan ibu kota provinsi, aula perjamuan pernikahan yang semula ramai menjadi bebas. Senyum di wajah Qin Jian dan istrinya tidak hilang dari awal pernikahan. Ho Qin juga sama, melihat keponakannya menikah, dia juga senang. Hao Kun Qin berjalan ke arah Ho Qin dan berkata, Ayah, ada hal lain yang harus saya tangani. Anda akan tinggal di rumah paman selama beberapa hari, dan kemudian Anda akan menjadi turis. Setelah saya menyelesaikan masalah ini, saya akan memilih Anda bangun Jiangcheng. Pernikahan Qin Wenhao telah berakhir dengan sukses. Dia juga harus berurusan dengan keluarga Du dan Sekte Tang. Silakan dan tinggalkan aku sendiri, kata Ho Qin. Dia awalnya berencana untuk tinggal di kota Dingyuan selama beberapa hari lagi dan menceritakan masa lalu dengan Qin Jian dan istrinya. Hao Kun Qin mengangguk, lalu berbalik untuk melihat Qin Jian dan istrinya. Paman, Bibi, ayahku mengganggumu. Qin Jian berpura-pura marah dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Ini adalah keluargaku, jadi tidak ada masalah sedikitpun. Ayahmu tinggal bersamaku, jangan khawatir. Hao Kun Qin tersenyum setelah mendengar ini, dan setelah menyapa Qin Wenhao dan Liu Menglu, dia membawa Yun Sigu dan Jai Su dan meninggalkan hotel. Di luar hotel, Jai Rui sudah menyiapkan mobil bisnis yang lebar dan nyaman. Setelah masuk ke dalam mobil, Hao Kun Qin memandang Juik Xuan dan bertanya, bagaimana Anda menyiapkan bahan obat? Dalam perjalanan ke wilayah selatan ini, selain menyelesaikan keluarga Du dan Sekte Tang, tujuan lain adalah untuk mengumpulkan bahan obat dan memperbaiki pil yang tercatat di bagian kedua, The Secret Book of Medicine King. Oleh karena itu, ketika Hao Kun Qin memanggil kembali Jai Su dari Longting, dia memerintahkannya untuk menggunakan kekuatan keluarganya untuk menyiapkan bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil. Jai Su menjawab sambil mengemudi, Raja Huilong, beberapa bahan obat terlalu langka dan harus dibeli dari sekolah seni bela diri tertentu. Sampai sekarang, bawahannya hanya mengumpulkan bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil peremajaan. Pil peremajaan adalah jenis pil yang berspesialisasi dalam penyembuhan luka, dan efeknya sangat kuat.
Bahkan jika Anda melukai fondasi Anda dapat pulih. Hao Kun Qin berpikir sejenak, dan berkata, jika ini masalahnya, mari kita sempurnakan pil peremajaan terlebih dahulu. Setelah berbicara dengan Jaisu, Hao Kun Qin tiba-tiba melihat Yun Shigu melihat keluar jendela, tampak berpikir, dan bertanya, apa yang kamu pikirkan? Yun Shigu berkata, beberapa orang iri dengan sepupumu. Ketika kamu menikah, kamu dapat memiliki pemandangan yang begitu megah. Setiap gadis bermimpi memiliki pernikahan yang megah dan romantis di hatinya. Yun Shigu tidak terkecuali. Sudut mulut Hao Kun Qin sedikit terangkat, ketika kita menikah, adegan pernikahan pasti 100 kali, 1000 kali lebih besar dari pernikahan sepupuku. Sebagai Panglima Longting dan orang kuat di alam dewa, pernikahannya pasti menjadi peristiwa yang sensasional di dunia. Pada saat itu, tidak hanya kekuatan teratas di Daxia yang akan hadir. Bahkan kekuatan domestik teratas akan ada di sana untuk memberi selamat. Setelah Yun Shigu mendengar kata-kata Hao Kun Qin, wajahnya mau tak mau menunjukkan ekspresi kerinduan. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba bereaksi. Wajahnya memerah dan berkata, siapa yang berjanji untuk menikahimu? Hao Kun Qin tertawa dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya dan menggosok dahi Yun Shigu, matanya dipenuhi belayan. Bab 190. Setelah mendengar tawa hangat Hao Kun Qin, Javier, yang mengemudi, mau tidak mau melirik Yun Shigu melalui kaca spion. Ada tatapan penasaran di matanya. Dalam kesannya, Raja Naga adalah dewa perang yang mendominasi dan tak terkalahkan, dan Shuro berdarah besi yang sangat dingin dan sombong. Dia belum pernah melihat Raja Naga terlihat seperti ini sebelumnya. Fakta Yun Shigu bahwa dia bisa membuat Raja Naga bahagia dan santai sudah cukup untuk memenangkan rasa hormat dari semua prajurit Istana Naga. Meskipun Jaisu dan Yun Shigu belum pernah bertemu, tapi di dalam hatinya benar-benar menganggap Yun Shigu sebagai Ratu Naga dari Longting. Jika ada yang berani menyakiti Yun Shigu, bahkan jika dia berjuang untuk hidupnya, dia akan melindungi keselamatan Yun Shigu. Setengah jam kemudian, Jaisu mengendarai kendaraan komersial dan parkir di depan villa keluarga tunggal dengan lingkungan yang asri. Keluarga Guo berada di kota Dingyuan dan awalnya tidak memiliki real estate. Villa keluarga tunggal ini baru dibeli oleh Jaisu kemarin. Tujuannya adalah untuk memberi Hao Kun Qin lingkungan alkimia yang tenang dan nyaman. Memasuki villa, lusinan kotak batu giok yang disegel mulai terlihat. Bahan obat terbaik harus disimpan dalam kotak batu giok tertutup untuk menghindari hilangnya khasiat secara maksimal. Dalam lusinan kotak giok di depannya, ada lusinan tanaman obat yang mekar penuh. Setiap tanaman sangat berharga. Untuk membeli bahan obat ini, keluarga Guo tidak hanya menghabiskan puluhan miliar. Dia bahkan berutang banyak bantuan. Selain kotak giok, ada juga tungku alkimia perunggu di sudut ruang tamu. Tungku alkimia perunggu ini bukan tungku alkimia yang digunakan oleh Taois sekuler. Ini adalah tungku alkimia yang digunakan oleh seniman bela diri alkimia kuno. Ini adalah senjata spiritual kelas atas. Tungku alkimia perunggu ini tidak dapat dibeli dengan uang. Guo menggunakan dua senjata roh kelas bawah yang kuat, yang dia tukarkan dengan sekte seni bela diri. Jika bukan karena Jaisu berkata, tungku alkimia perunggu ini untuk digunakan Hao Kun Qin, keluarga Guo tidak akan pernah menghabiskan harga yang mahal untuk menggantinya. Hao Kun Qin mengangguk puas. Dia mengeluarkan kartu hitam tertinggi Bank Dunia dan melemparkannya ke Jaisu. Berapa banyak uang yang telah dihabiskan, Anda bisa mendapatkannya sendiri. Jaisu dengan cepat menolak, merupakan suatu kehormatan bagi keluarga Guo saya untuk dapat bekerja untuk Raja Naga. Jika saya mengambil uang Raja Naga, ayah saya dapat memotong kaki saya. Hao Kun Qin melihat desakan Juiki, jadi dia tidak punya pilihan selain mengatakan, ya, perlakukan saja seolah-olah aku berutang budi pada keluarga Guo. Karena keluarga Guo tidak menerima uang, mereka hanya dapat memberi kompensasi kepada keluarga Guo dengan cara lain. Jaisu berjalan ke kotak batu giok, mengambil 18 kotak batu giok dari sana, dan berkata, Raja Naga, 18 bahan obat ini adalah bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil peremajaan. 6 jenis bahan obat diperlukan untuk memperbaiki pil Huichun. Karena Hao Kun Qin memurnikan pil untuk pertama kalinya, Jaisu sengaja menyiapkan 2 bahan obat lagi untuk melatih Hao Kun Qin. Yun Chang, aku ingin mempelajari alkimia. Jika kamu merasa bosan, kamu bisa berbelanja di dekat sini. Jaisuan akan melindungi keselamatanmu, kata Hao Kun Qin. Yun Shigu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Silakan. Jika saya merasa bosan, saya akan menonton TV atau online. Hao Kun Qin mengangguk. Dia melambai dengan santai. Sebuah energi lembut menyapu, seperti tangan raksasa yang tak terlihat,
memegang tungku alkimia perunggu dan 18 kotak batu giok. Bawa mereka ke kamar tidur di lantai 2. Setelah memasuki kamar tidur, Hao Kun Qin duduk bersila di tempat tidur. Tempatkan tungku alkimia perunggu di depan Anda. Hao Kun Qin memejamkan mata dan mengingat dalam benaknya konten spesifik alkimia di bagian kedua, kode rahasia Raja Obat. Tiba-tiba membuka matanya dan secara resmi mulai memperbaiki pil peremajaan. Saya melihatnya menahan napas, mendesak energinya, dan mengikuti konten seni api kondensasi naga surgawi. Dia berjalan di sepanjang rute tertentu di tubuhnya. Mengaum. Setelah beberapa saat, raungan naga yang dalam terdengar, dan naga api sepanjang 1 inci tiba-tiba mengembun di telapak tangan Hao Kun Qin. Pergilah. Hao Kun Qin menunjuk ke arah tungku alkimia perunggu. Naga api mini segera terbang menuju tungku, menyalakan api yang berapi-api. Ketika pil api di tungku alkimia perunggu mencapai suhu tertentu, Hao Kun Qin melambaikan lengan bajunya yang besar, menggulung energi lembut, mengeluarkan tanaman obat dari tumpukan kotak giok di samping, dan memasukkannya ke dalam tungku alkimia perunggu. Pil peremajaan adalah salah satu dari lebih dari 10 jenis pil yang tercatat di bagian kedua, The Secret Book of Medicine King, yang dianggap sebagai jenis pil yang mengurangi kesulitan pemurnian. Di zaman kuno, ada banyak seniman bela diri alkimia yang baru saja memulai. Mereka juga menggunakan pil peremajaan untuk melatih tangan mereka. Alkimia terutama dibagi menjadi 3 langkah, yaitu pemurnian, fusi, dan kondensasi alkimia. Yang disebut pemurnian mengacu pada penggunaan api pil untuk menghilangkan kotoran dalam bahan obat dan memurnikannya menjadi obat cair. Langkah kedua dari fusi adalah mengekstrak semua bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil menjadi larutan obat, dan kemudian menggabungkannya menjadi satu massa. Langkah ketiga untuk memadatkan pil adalah mengendalikan api pil dan memadatkan larutan obat yang menyatu menjadi pil. Di antara 3 langkah alkimia, langkah pertama adalah yang paling dasar, tetapi juga yang paling sulit. Karena seniman bela diri alkimia perlu memperbaiki semua bahan obat di tungku alkimia. Ambil Hui Chun Pil sebagai contoh, 6 jenis bahan obat diperlukan untuk memurnikan Hui Chun Pil. Tetapi suhu api pil yang dibutuhkan untuk memurnikan 6 bahan obat berbeda. Setelah Hao Kun Qin menyempurnakan bahan obat pertama menjadi larutan obat. Saat menyempurnakan bahan obat kedua, 1 hati dan 2 tugas diperlukan untuk membagi api pil menjadi 2 kelompok. Api pil mempertahankan cairan tanaman obat pertama. Api pil lainnya membutuhkan penyempurnaan bahan obat kedua. Hal yang sama berlaku untuk 4 bahan obat berikut. Ketika Hao Kun Qin menyempurnakan bahan obat ke-6, dia membutuhkan 6 kegunaan. Sambil mengendalikan 5 kelompok api pil, ia mempertahankan cairan dari 5 tanaman obat pertama. Kemudian dia mengendalikan kelompok api pil ke-6 dan memperbaiki bahan obat ke-6. Setelah 6 bahan obat semuanya disempurnakan menjadi larutan obat, langkah kedua fusi alkimia dapat dilakukan. Itulah mengapa dikatakan bahwa langkah pertama alkimia adalah pemurnian, yang merupakan yang paling dasar dan juga yang paling sulit. Hao Kun Qin mengendalikan api pil sesuai dengan poin-poin penting dari mengekstraksi bahan obat yang dicatat di bagian kedua, The Secret Book of Medicine King, dan menyempurnakan bahan obat pertama menjadi obat cair merah muda. Setelah bahan obat pertama disempurnakan, Hao Kun Qin melanjutkan untuk memperbaiki bahan obat kedua. Saat menyempurnakan bahan obat kedua, Hao Kun Qin gagal mengontrol suhu api pil karena kelalaian sesaat. Ini menyebabkan tanaman obat kedua terbakar secara langsung. Paling-paling dalam beberapa detik, itu akan benar-benar terbakar menjadi abu. Seniman bela diri alkimia biasa, melihat adegan ini, pada dasarnya menyerah dan menyatakan bahwa alkimia telah gagal. Tapi Hao Kun Qin tidak menyerah, melihat matanya memadat, jiwa yang kuat keluar dari pikirannya. Seperti tsunami, itu menyapu menuju tungku alkimia perunggu. Bahan obat yang sudah terbakar, di bawah penindasan kekuatan jiwa Hao Kun Qin yang kuat, sebenarnya mengendalikan api. Mulai berubah menjadi obat cair. Padahal kedua tanaman obat tersebut telah hangus sepertiganya. Tetapi 2/3 sisanya hampir tidak cukup untuk memperbaiki pil peremajaan. Bab 191. Jika para pejuang dari Sekte Sekolah Kedokteran melihat adegan ini, rahang mereka pasti akan terkejut. Meskipun di Sekte Sekolah Kedokteran, ada seniman bela diri alkimia. Tetapi tidak ada yang bisa mengendalikan kembali api bahan obat yang telah dibakar seperti Hao Kun Qin, dan biarkan mereka terus memurnikannya menjadi cairan obat. Berdasarkan ini saja, Hao Kun Qin dapat dikatakan sebagai prajurit pil nomor 1 dari kerajaan Xia Besar. Dengan pengalaman tanaman obat kedua dinyalakan, Hao Kun Qin menjadi semakin mahir dalam mengendalikan api pil untuk 4 tanaman obat berikutnya. Hanya butuh 10 menit untuk menyaringnya menjadi obat cair.
Setelah menyempurnakan keenam bahan obat menjadi larutan obat, Hao Kun Qin memulai langkah kedua fusi alkimia. Meskipun kesulitan integrasi lebih rendah dari penyempurnaan, tetapi masih memiliki tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Karena sifat dari keenam bahan obat berbeda, kesalahan dapat dengan mudah terjadi dalam proses peleburan, yang menyebabkan kegagalan peleburan. Namun, di depan kekuatan jiwa Hao Kun Qin yang kuat, ini sama sekali bukan masalah. Dalam waktu kurang dari 1 menit, ia benar-benar menggabungkan cairan 6 tanaman obat. Memasuki langkah ketiga alkimia kondensasi alkimia. Setelah memasuki pil kondensasi, pil tersebut dapat dikatakan telah selesai 80%. Kemudian jaga agar api pil tetap stabil dan tunggu sampai obat cair benar-benar mengeras dan terbentuk. Setengah jam kemudian, Hao Kun Qin dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Dengan lambaian besar tangannya, angin kencang mengangkat tutup tungku alkimia perunggu. Dalam sekejap, dupa pil yang sangat kuat menyebar dari tungku alkimia perunggu. Itu membuat orang merasa segar dan segar. Hao Kun Qin sedikit menggenggam telapak tangannya ke arah kekosongan, dan isapan yang kuat tiba-tiba keluar dari telapak tangannya. Ramuan di tungku alkimia perunggu tersedot ke telapak tangannya dalam sekejap mata. Bahkan untuk memperbaiki 3 pil, Hao Kun Qin melihat 3 pil biru muda di telapak tangannya, dan mengangkat alisnya sedikit. Menurut catatan di bagian kedua dari kode rahasia Raja Obat, seniman bela diri pil biasa hanya dapat memperbaiki 1 pil pada satu waktu. Seniman bela diri eliksir top dapat memperbaiki 3 eliksir sekaligus. Adapun seniman bela diri obat mujarab atas, 5 obat mujarab dapat disempurnakan pada satu waktu. Hao Kun Qin mendukung 3 pil peremajaan di tangannya dan dengan cermat mengamati warna dan aromanya. Menilai kualitas dari ketiga pil peremajaan ini, mereka mencapai pil kelas atas. Menurut catatan di bagian kedua, kode rahasia Raja Obat. Menurut efek obat dari obat mujarab, kualitas obat mujarab dapat dibagi menjadi 4 tingkatan. Mereka adalah, luar biasa dan kelas atas, kelas menengah dan kelas bawah. Di antara mereka, pil kelas atas memiliki kualitas tertinggi, sedangkan pil kelas bawah memiliki kualitas terburuk. Yang disebut kualitas luar biasa mengacu pada pil yang dapat memberikan efek obat 100%. Pil berkualitas tinggi dapat mengerahkan 90% kemanjuran pil. Sebuah pil kualitas menengah dapat mengerahkan 70% dari khasiat pil. Adapun pil berkualitas rendah, hanya dapat mengerahkan 50% dari kemanjuran pil. Untuk mengkonfirmasi penilaiannya, Hao Kun Qin dengan sengaja melemparkan pil peremajaan ke dalam mulutnya. Pil itu meleleh di mulut dan berubah menjadi energi lembut, meninggalkannya di tenggorokannya, langsung menyapu meridian aneh, 8 meridian, dan ratusan anggota badan. Meskipun Hao Kun Qin tidak terluka, sebagai dewa yang kuat, dia dapat dengan jelas melihat situasi di tubuhnya dan menilai kemanjuran spesifik dari pil peremajaan. Setelah beberapa saat, Hao Kun Qin mengkonfirmasi, ya, kualitas 3 pil peremajaan ini memang telah mencapai pil kelas atas. Secara umum, kualitas pil yang disempurnakan oleh seniman bela diri pil biasa hanya kelas terendah. Seniman bela diri pil yang dapat memperbaiki pil kelas menengah, melihat semua sekolah kedokteran di seluruh seni bela diri, dan sudah menjadi kastanya air seperti Phoenix. Dan seniman bela diri ramuan yang dapat memperbaiki pil bermutu tinggi, di antara semua sekolah kedokteran seni bela diri, dapat menghitung dengan 1 tangan. Adapun seniman bela diri eliksir yang dapat memperbaiki eliksir yang luar biasa, mereka hanya ada dalam catatan kuno. Di sekolah kedokteran saat ini, tidak ada yang bisa melakukannya. Hao Kun Qin membuat pil untuk pertama kalinya, dan tidak hanya berhasil menunjukkan pil itu, dan menyempurnakan 3 pil peremajaan. Lebih penting lagi, kualitas 3 pil peremajaan telah mencapai pil kelas atas. Bakat alkimia yang begitu menakutkan tidak pernah muncul dalam sejarah sekolah kedokteran seni bela diri. Mungkinkah aku sudah menjadi seniman bela diri alkimia top? Tampaknya alkimia ini tidak sulit, bisik Hao Kun Qin pada dirinya sendiri. Jika kata-katanya didengar oleh orang-orang dari sekolah kedokteran, mereka pasti akan menjadi gila. Dan dao satu arah, sangat sulit. Banyak sekolah kedokteran telah diteruskan selama ribuan tahun, dan bahkan seniman bela diri alkimia top tidak pernah muncul. Tapi Hao Kun Qin membuat 3 pil peremajaan bermutu tinggi saat pertama kali membuat pil. Orang lebih banyak mati daripada manusia, dan uang dibuang. Dibandingkan dengan Hao Kun Qin, bahkan jenius alkimia yang paling menonjol di antara sekolah kedokteran seni bela diri saat ini seperti sampah. Tidak ada perbandingan sama sekali. Pertama kali saya membuat pil, ada kecelakaan dalam proses pemurnian. Jika tidak ada kecelakaan, kualitas pil harus lebih tinggi, gumam Hao Kun Qin pada dirinya sendiri.
Selanjutnya, Hao Kun Qin menghabiskan lebih dari 1 jam untuk memperbaiki 2 bahan obat yang tersisa menjadi pil peremajaan. Seperti yang diharapkan Hao Kun Qin, untuk kedua kalinya, tanpa kecelakaan, 3 pil peremajaan yang disempurnakannya telah mencapai kualitas tertinggi dari pil aneh. Setelah memiliki pengalaman 2 kali pertama, Hao Kun Qin memiliki pemahaman yang mendalam tentang alkimia. Setelah merangkum 2 pengalaman sebelumnya, Hao Kun Qin langsung memurnikan 5 pil peremajaan untuk ketiga kalinya. Lebih penting lagi, kualitas dari 5 pil peremajaan telah mencapai ramuan yang luar biasa. Jika Sekolah Kedokteran Seni Bela Diri mengetahui berita ini, itu pasti akan menyebabkan seluruh seni bela diri menyebabkan gempa bumi besar. Anda harus tahu bahwa bahkan Raja Pil, yang dikenal sebagai pil seni bela diri nomor 1, tidak dapat memperbaiki 5 pil peremajaan sekaligus, dan kualitas setiap pil peremajaan dapat mencapai pil kelas atas. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Hao Kun Qin saat ini, meskipun dia hanya berlatih pemurnian pil peremajaan, dia sudah menjadi seniman bela diri pil teratas dalam seni bela diri. Jika dia diminta untuk berlatih pil jenis lain beberapa kali lagi, nama King Pil akan berubah. Setelah 3 kali alkimia, Hao Kun Qin menjadi lebih mahir dalam mengendalikan api pil. Tidak hanya itu, dia menemukan bahwa penggunaan kekuatan jiwanya juga telah meningkat pesat. Bahkan dengan basis kultivasinya, dia juga sedikit meningkat. Meskipun dia belum banyak berkembang, Anda harus tahu bahwa kultivasi Hao Kun Qin telah mencapai tahap tengah alam dewa. Prajurit alam dewa biasa, setelah melangkah ke alam dewa, mungkin tidak membuat kemajuan apapun selama lebih dari 10 tahun atau bahkan puluhan tahun. Tapi Hao Kun Qin hanya menerobos para dewa hanya dalam beberapa bulan, tidak hanya menerobos ke tahap tengah para dewa. Sekarang, basis kultivasi telah meningkat lagi. Jika ini menyebar, itu pasti akan membuat seluruh dunia gemetar.